Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hanifah Gani Irawan. Di video ini saya akan menganalisis komponen peta. Jadi di sini saya udah print petanya di kertas A4. Ini peta Aceh. Komponen yang ada di peta ini yang pertama ada judul, yang kedua ada orientasi arah, yang ketiga ada skala, yang keempat ada legenda, yang kelima ada sumber data, yang keenam ada insert, yang ketujuh ada nama pembuat, yang kedelapan ada pembuat peta, yang kesembilan ada garis astronomis, dan yang kesepuluh ada garis tepi. Komponen yang pertama di sini kita bisa lihat judul ya. Di sini judulnya itu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Fungsi judul peta itu sendiri untuk memberitahu kita tentang tema dan area apa yang sedang dipetakan. Dan yang kedua di sini ada skala peta. Fungsinya itu untuk memberitahu jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Yang ketiga itu ada legenda ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di kanan bawah peta Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Di legenda itu sendiri mencakup titik, area, dan garis teman-temannya. Jadi kita tuh kayak tahu yang mana jalan gitu kan. Karena di situ tuh kayak ada warna-warnanya di legenda. Jadi kita tahu yang mana jalan, yang mana sekolah, yang mana pasar, yang mana bangunan-bangunan. Dan di sini juga ada orientasi arah ya teman-teman. Fungsi orientasi arah adalah menunjukkan arah mata angin pada peta. Nah, komponen ini nih adalah garis astronomis. Garis astronomis ini adalah garis lintang dan bujur, berfungsi untuk menentukan koordinat suatu lokasi di permukaan bumi. Selanjutnya di sini ada sumber data. Sumber data fungsinya adalah untuk menyebutkan lembaga atau instansi yang menyediakan data untuk peta ini. Selanjutnya di sini ada pembuat peta ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk memberikan atribut dan tanggung jawab atas peta yang diberikan. Di sudut peta biasanya ada insert peta. Nah, ini dia insert peta. Fungsi insert peta adalah menunjukkan letak Provinsi Aceh dalam konteks yang lebih luas. Dan yang terakhir, peta ini dibatasi oleh garis tepi ya teman-teman. Fungsi garis tepi adalah untuk membikai peta agar terlihat lebih rapi. Di sini tuh ada pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaannya itu jelaskan pengertian skala peta, sebutkan jenis-jenisnya, dan jelaskan makna dari skala 1 banding 250.000. Jadi di sini saya akan membahas pengertian skala peta dulu. Cara sederhana, skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis skala peta. Jadi skala garis itu yang ditulis dengan angka, misalnya kayak 1 banding 100.000, sedangkan skala batang itu berbentuk batang. Dan skala verbal itu misalnya 1 cm mewakili 1 km. Makna dari skala 1 banding 250 adalah setiap 1 cm yang kita ukur pada peta mewakili jarak 250 cm di lapangan. Jika kita konferensi, 250 cm itu setara dengan 2,5 km. 1 cm di peta sama dengan 2,5 km di lapangan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu adalah jelaskan perbedaan mendasar antara skala kadaster dan skala geografi, serta bagaimana perbedaan tersebut mengaruhi informasi rupa bumi yang ditampilkan. Perbedaan skala kadaster dan skala geografi adalah skala kadaster adalah skala yang besar dengan angka pembagian kecil, misalnya 1 banding 5.000. Peta dengan skala ini menampilkan area yang sangat sempit tetapi dengan detail yang sangat tinggi. Yang kedua ada skala geografi. Skala geografi adalah skala kecil dengan angka pembagian besar, misalnya 1 banding 1 juta. Peta ini menampilkan area yang sangat luas seperti seluruh provinsi atau negara. Informasinya itu disederhanakan, jadi hanya menampilkan fitur-fitur seperti gunung dan sungai. Jadi pengaruhnya adalah skala besar detail, sementara skala kecil itu umum. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, jika jarak dua titik pada peta adalah 4 cm dan jarak sebenarnya di lapangan adalah 3 km, bagaimana cara Anda menemukan skala petanya? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ini saya sudah buat rumusnya. Nah, jadi rumusnya itu
skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Di sini tuh kita samakan dulu satuannya. Jarak sebenarnya kan 3 km, itu tuh sama dengan 300 cm. Oke, kita balik lagi ke poin pertama. Jadi skalanya itu kan 4 cm dibagi 300 cm. Disederhanakan dengan membagi kedua sisi dengan 4. Hasilnya 1:75.000. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya jika pada peta berskala 1:100. Jarak dari permukiman ke garis pantai adalah 2 cm. Oke, di sini saya akan menjawab soal tersebut. Jarak sebenarnya adalah 2 cm dikali 100 sama dengan 200 cm. Karena 100 cm sama dengan 1 km, maka 200 cm sama dengan 2 km. Jadi jarak sebenarnya dari pantai ke permukiman itu adalah 2 km, sama dengan 1:100.000. Mengenai analisis komponen peta, saya Wan Hanifah Gani Irawan mengucapkan terima kasih.